Model tas-pasan, mau nekat ikut IPO Jelly biar cuan meledak? Kalau yang ini pairnya tuh sekitar 31 sampai 38. Ini bisa dibilang tidak masuk akal ya. Iya, berarti lebih hype yang ini ya? Lebih hype. Yang antri tuh udah 100.000 lebih. Kalau kalinya AZ Tunggal. Ya, tapi dibilang kekecilan enggak juga. Jadi retail tuh yang ngomong kayak gini. Gak mau ikut IPO-nya soalnya harganya mahal. Masa harganya 1.000, jatah untuk retailnya cuma 700.000 lot gitu. Itu gimana kurang kering apa itu? Iya. Potensi arah sih Harusnya ada lah ya. harusnya minimal 3-4 kali adalah minimal ya. Ini IPO yang cukup bagus sebenarnya, tapi ya again tetap harus di own research lagi karena tetap ada risknya ya. Tipsnya mungkin pertama adalah siapin uang kalian dulu ya. Benar. Smart money aja beli di harga sekarang gitu. Iya, Masa kita nggak ikut. kita nggak ngikut gitu. Iya, benar. Gimana taktik lengkap ex-Team Timothy biar nggak boncos di IPO Jelly? Tonton podcast Cuan Talks lengkapnya di YouTube Ajaib. Menurut kalian saat milih saham IPO, yang paling penting tuh apa sih? Brand, valuasi, atau kualitas bisnisnya? Coba tulis di kolom komentar. Halo investor Ajaib, balik lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel, dan kali ini kita mau bedah IPO Jelly nih, IPO kedua di tahun 2026 ini. Yang brand-brandnya kayak nostalgic banget ya, ada Nata de Coco, ada juga jelly-jelly yang warna-warni kan. Kayak pasti banyak teman-teman semua yang udah tahu dan kenal sama produk-produknya dari Jelly ini, karena ini kayak produk-produk masa kecil banget ya Mas Wasji. Dan hari ini aku udah bareng sama Kak Wasji Heryadi yang merupakan seorang content creator finance. Nah, Kak Wasji, aku mau nanya dulu nih sebelumnya. Kak Wasji ini biasanya tuh emang sering main dan juga invest di saham-saham IPO atau gimana sih backgroundnya? Oke, sebelumnya mungkin kenalin dulu ya, belum boleh. karena kayaknya aku belum ada di mana-mana nih. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Wasji Heryadi. Sebelumnya itu aku sempat kerja di beberapa kreator finance juga gitu. Kayak Timothy, mungkin tahu Timothy Ronald, terus juga Andri Hakim pernah. Dan beberapa lainnya lah, ada yang full time, ada juga yang freelance gitu. Nah jadi dari situ tuh aku mulai invest. Dulu tuh awalnya aku investnya di kripto tuh. Tapi karena kripto tuh waktu itu di harga 102.000, 105.000 gitu ya. Udah TP terus baru pindah ke saham. Waktu itu awal-awal main saham juga IPO juga tuh. Waktu itu IPO-nya CDIA, Koin dan lain-lain. Nah dari situ lumayan tuh dapatnya. Begitu sih. Jadi kalau ditanya sering main saham IPO atau enggak, sering, pasti setiap IPO bahkan selalu ikut IPO, dan kalau ada kesempatan mungkin suka nembak kalau ada yang ARB tuh. Kadang aku nembak-nembak juga kalau emang perhitungannya masuk. Kadang aku suka ngitungin barang. I see. Berarti yang terakhir WBSA juga ikut. Nah, WBSA ikut tapi sebenarnya itu cut loss. Oh, berarti terambak di arah tuh nggak ikutan di IPO-nya. Iya. Ya IPO ikut, tapi waktu ARB tuh masuk juga, cuma malah ini. Turun lagi. Turun lagi. Oke, nah sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin strateginya nih untuk milih saham IPO yang bagus sama yang enggak, itu gimana sih caranya? Kalau untuk milih saham IPO bagus atau enggak, sebenarnya tergantung ya. Kalian mau masuknya sebagai investor atau trader. Nah kalau aku kebetulan trader, jadi biasanya aku nggak ngelihat fundamental, nggak ngelihat valuasi dan sebagainya. Aku pure lihat supply and demand barangnya tuh di mana gitu. Kan kalau dilihat di prospektus perusahaannya gitu ya, di website IPO itu kelihatan tuh ada berapa barang yang beredar dan penjatahan. Kan penjatah tuh ada dua tuh, ada fixed allotment sama fulling allotment. Nah biasanya aku sebelum ikutan IPO tuh ngitungin barangnya, kira-kira jatah retail berapa, jatah market makernya berapa, atau underwriternya berapa gitu. Nah dari sana baru aku nentuin ini kira-kira menarik atau enggak. Kalau barangnya kering dan oversubscribe, biasanya itu pasti aku selalu ikutan gitu. Tapi misalnya kalau kalian emang tipenya investor jangka panjang dan mau beli ikut IPO untuk di hold sih, kalian wajib pantengin kayak fundamentalnya gimana, bisnisnya itu tentang apa, terus misalnya valuasinya gimana, ownernya siapa, itu juga penting. Tapi kalau aku biasanya cuma ngelihat supply and demand dan track record underwriternya, karena mungkin kalau ikut IPO tuh yang penting tuh cuma underwriternya gitu ya. Iya benar. Kalau underwriternya nggak buang kan, underwriter tuh yang paling punya banyak barang gitu kan. Kalau underwriternya nggak buang, pasti masih aman ya. Sahamnya pasti bakal arah-arah terus gitu. Iya. Problemnya adalah kalau di underwriternya atau orang-orang yang
big playernya udah pada mulai udah pada distribusi. buang. Benar. Dan kedua mungkin ngelihat juga owner perusahaannya tuh. Biasanya kan misalnya kalau misalnya ada saham Pak PP gitu ya IPO, masa sih nggak Iya, kayak CDIA waktu itu Iya, kan. masa sih ada saham Pak PP baru nih misalnya, masa sih nggak oversubscribe, Iya, masa benar. nggak ARA minimal 10 kali lah gitu. Kalau Pak PP ya. Iya, karena waktu Tapi itu CDIA 11 kali kayaknya ya. iya, CDA 11 kali ya. Makanya ada juga reputasi si pebisnisnya gimana gitu. Itu juga penting tuh untuk dilihat. I see. Oke. Nah, menurut kalian saat milih saham IPO, yang paling penting tuh apa sih? Brand, valuasi, atau kualitas bisnisnya? Coba tulis di kolom komentar. Nah, hari ini kan kita mau bedah semuanya tentang IPO Jelly sendiri ya. Nah, menurut Kak Wasci sendiri, sebagai perusahaan, Jelly ini tuh gimana sih? Apakah perusahaannya sehat secara fundamental? Dan mungkin apa tadi kan udah di-mention juga ya, kalau ownernya juga penting gitu. Kayak track record ownernya gimana nih sebagai seorang businessman. Nah, menurut Kak Wasci sendiri gimana untuk Jelly ini? Kalau Jelly sendiri sebenarnya secara perusahaan ya, dibilang oke karena ini brandnya udah dari Udah 35 lama tahun lalu, banget, dari 1990 ya kalau nggak Iya. salah. Brandnya udah oke banget, 35 tahun dan ownernya sendiri adalah, kalau kalian tahu, adalah namanya Pak Yusuf Hamdani. Dia ini konglomerat cuma bukan segede Pak PP, Pak Happy gitu ya. Cuma lumayan banyak perusahaannya tuh. Ada kayak Supra Central Investama dan juga Supra Pangan Lestari. Nih kalau kita lihat mungkin bisa kita cek ya. Nih bisa kalau kalian cek ada ultimate beneficial ownernya ada di Pak Yusuf Hamdani. Sama sebenarnya ini ada Pak Sony Hamdani dan Pak Philip Hamdani. Jadi ini tuh dua anaknya. Jadi bisa dibilang ini tuh bisnis keluarga lah ya. Jadi Pak Yusuf ini kebetulan udah 85 tahun, jadi kayaknya perusahaan ini tuh mau kayak diwarisin gitu loh ke anaknya. Ya. Kenapa dia di-IPO-in? Menurut gue ya, itu pandanganku aja. Mungkin ini biar anaknya nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi perusahaannya dipublikin supaya anaknya tuh pembagian hartanya mungkin lebih enak ya kalau saham IPO, karena bener. Lebih valuasinya jelas ya, lebih bener. jelas dan Iya. sebagainya dan sebagainya. Tapi itu pendapatku ya, cuma Oke. nggak tahu nih Pak Yusuf mikirnya gitu atau enggak. Dan kalau kalian tahu ya, sebenarnya Pak Yusuf Hamdani ini meskipun perusahaannya agak banyak, tapi ini adalah perusahaan IPO pertamanya gitu. I see. Oke, Tapi oke. apakah sahamnya ini bagus atau enggak? Kalau kalian cek sih di pendapatannya lumayan ya. Kalau kalian cek pendapatannya itu sebenarnya secara di laporan keuangannya, di prospektusnya ya, itu 3 tahun terakhir turun pendapatannya. Tapi profitnya naik. Nah, bisa kalian lihat nih di sini dari 830 miliar tahun 2003 turun ke 788 miliar di 2024 ke 753 di 2025. Tapi profitnya malah naik tuh. Jadi pendapatannya turun, tapi profitnya malah naik nih dari tahun 2003 1 miliaran di 2025 jadi 39 miliar gitu. Oh, Itu iya. kan naiknya gila banget. Iya benar, growth-nya tinggi banget. Ya growth-nya tinggi banget. Makanya kalau kata di prospektusnya sih, kata Pak Yusufnya, itu tuh adalah kayak beberapa produk yang marginnya tuh tipis di cut katanya. Jadi produk-produk yang marginnya tipis iya, dikurangi, makanya revenue-nya kurang, tapi secara pendapatan jadi naik. Lebih Jadi naik. secara Secara profit lebih naik begitu. I see. Dan fun fact ya, kalau kalian tahu sebenarnya Pak Yusuf Hamdani ini adalah dulu tuh yang punyanya Supra Sekuritas. Oh. Rachel tahu gak? Tahu iya. Rahel ya? Iya, boleh dulu deh. Dulu tuh yang punya Supra Sekuritas. Mungkin kalau trader-trader tahu lah ya. Supra Sekuritas tuh sering dipakai sama Smart Money. Banyak Iya, Smart bener. Money yang pakai brokernya SS kan. Iya, SS. Ya Benar. banyak tuh suka nge-follow juga broker SS. Nah, kalau kalian tahu dia tuh dulu yang pendirinya. Jadi dia tuh ada beberapa co-founder lah kalau gak salah. Iya. Lupa juga ya siapa. Tapi intinya dia salah satu satunya. pendirinya dan selama puluhan tahun jadi komisaris. Baru ketika di tahun 2003 si Supra Sekuritas itu diakuisisi pihak lain. Tapi artinya apa? Artinya kemungkinan ya Pak ownernya tuh orang yang ngerti saham. Benar. Karena kadang ada tuh bisnis yang apa ya? Kayak dia tuh bisnis aja gitu, bisnis as usual, tapi sahamnya Iya. tuh nggak diurus, nggak ngerti saham benar, gitu. Benar. Nah tapi backgroundnya Pak Yusuf ini, dia tuh punya pernah ngurus sekuritas juga gitu. Iya, jadi harusnya dia ada background marketnya ya. Ada background market, harusnya ngerti saham. Jadi harusnya tolong Pak, kalau dengar nih, harusnya dia ngerti saham dan ngerti cara mainin supaya
publik tuh nggak berpersepsi negatif lah sama saham ini. Dia harusnya benar-benar. sahamnya nggak diguyur di hari awal lah at least. Gitu sih. Oke. Menarik nih jadinya. Berarti secara keuangan cukup sehat ya dengan growth yang cukup tinggi juga. Berarti dia kayak take an action juga ya Jelly ini dari yang tadinya marginnya tipis, terus dia bisa grow sampai marginnya lebih tebal lagi. Yang berarti harusnya ke depannya growth perusahaannya akan bagus ya dengan dia udah nge-cut beberapa perusahaan yang marginnya terlalu tipis gitu. Dan dia maksimalin di perusahaan-perusahaan yang marginnya udah cukup gitu. Produk sih bukan Produknya perusahaan. ya? Produk yang marginnya lebih tebal gitu. Dan tadi dengan track record ownernya juga sebenarnya walaupun ini perusahaan publik pertamanya, tapi kelihatannya harusnya orang yang paham di market juga ya. Jadi seharusnya ya dia bisa ngejaga barangnya untuk ya menyenangkan retail dan semuanya happy ya intinya. Oke, nah kalau kita ngomongin saham IPO ini kan tadi udah di-mention juga sama Kak Wasji kalau underwriternya itu penting. Dan kali ini di IPO Jelly ini underwriter tunggal nih sama Sukor Sekuritas ya, sama AZ. Nah, menurut Kak Wasji sendiri gimana nih dari track recordnya AZ sendiri? Sebelumnya udah pernah nge-IPO-in beberapa barang, apakah emang bagus bisa ngejaga harga barangnya dan mainnya nggak kasar lah gitu, nggak diguyur di hari pertama atau guyur di atas gitu? Nah sebenarnya kalau track record AZ sendiri secara overall menurutku ya kayak 90% track recordnya masih bagus. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak Mora, itu IPO-nya gila-gilaan tuh, arahnya berapa kali ya? Lupa juga ya. Terus juga Ratu, ada juga RAAM, dan juga Cyber. Jadi itu tuh perusahaan-perusahaan yang hari pertama ARA dan selama sebulan pun masih bagus gitu performanya. Tapi ada juga di sisi lain ada juga yang sekalinya rungkat gitu. Itu ada kayak Goto gitu. Goto kan seperti kalian tahu ya sekarang nyangkut di 50. Mungkin banyak retail-retail yang pada nyangkut termasuk ya mungkin banyak smart money juga ya yang nyangkut di Goto ya, bukan cuma retail ya. Bukan cuma retail. Iya, dan banyak juga gitu IPO yang kayak Goto tuh kayak ada juga ADCP kalau gak salah dan juga DRMA. Kalau DRMA sendiri itu tuh kayak dia tuh di pas IPO dibanting ya, beberapa hari dibanting, tapi abis dibanting tuh langsung di cover lagi. diarahin tuh nyampe multi-bagger tuh. Cuma dalam waktu sekitar hampir setahun kayaknya atau 2 tahun ya bahkan. Coba kalian cek lagi deh. Tapi intinya ada juga jadi kayak di sisi lain ada yang apa ya? Ada yang bagus dari IPO, ada juga yang IPO-nya jelek tapi in the end bagus lagi. Ada juga yang emang dari IPO-nya jelek dan langsung jelek gitu. Jadi baik lagi ke masing-masing sih. Kalian percaya ke underwriternya gak? Kalau aku percaya karena overall masih oke dan underwriter tuh bukan satu-satunya penentu gitu untuk ikutan IPO. Tapi ini emang yang paling ini juga ya. Dan yang perlu dicatat juga ya, semua underwriter yang tadi aku sebutin itu tuh AZ nggak tunggal. Ini betul. Pertama kalinya AZ tunggal. Ya ini pertama kalinya setauku AZ ini baru pertama kali tunggal di IPO kali ini. Kayak kemarin yang terakhir mungkin Supa juga kan sebenarnya dia tambahan waktu itu ya. UE kan underwriternya. Tapi porsinya tuh cuma dikit. Waktu itu kan cuma CC sama LG ya. CC sama LG baru si AZ sama KZ siapa ya? Lupa lagi. Iya, agak lupa sih yang tambahannya siapa. Pokoknya ada dia tuh kayak underwriter yang cuma tambahan lah. Intinya ikut nimbrung lah. Nah, makanya ini tuh bisa jadi kayak apa ya? Pembuktian lah apakah AZ tuh mau jadi underwriter yang ramah, disukai retail atau enggak gitu kan. Tapi kalau dibilang sebagus HP, sebagus KI, ya belum lah. Tapi kan waktu RLCO juga itu kan perusahaan FMCG ya? Iya benar. Sarang Walet. Waktu itu kan gak ada yang nyangka juga gitu. Iya ini bagus gitu ya. RLCO gak ada yang nyangka itu bagus dan bakal arah gila-gilaan itu. Benar. Dan siapa tahu gitu ya, Jelly ini bisa jadi the next RLCO. Amin. Karena underwriternya juga waktu itu IF tuh belum terlalu belum terlalu kedengeran tapi setelah RLCO kayak gini kan langsung booming banget. IF mungkin kalau the next ini langsung pada ikutan sih. Makanya AZ ini kayak jadi pembuktian lah ya. Apakah ini tunggal soalnya kan. Tunggal ini bisa jadi akan menciptakan citra baik untuk Sukor gitu ya. Bener. Atau enggak. Tergantung
underwriternya lah itu mah. Oke, berarti sebenarnya udah 3 ya ke checklist dari ownernya oke, dari fundamental juga oke secara growth-nya, dan underwriternya nggak ada track record yang kayak jelek banget atau gimana ya. Walaupun ini jadi ajang pembuktian untuk AZ mungkin ya, karena dia kan pertama kali nih nge-underwriterin saham underwriter tunggal gitu, sebagai underwriter tunggal. Nah, sekarang kita ngomongin dari dananya dulu nih, kan si Jelly ini mau IPO dengan target dana 392 miliar. Nah, sebenarnya apakah ini tuh realistis dan masuk akal nggak sih untuk ukuran produk-produknya Jelly ini? Sebenarnya dibilang kegedean enggak juga, tapi dibilang kekecilan enggak juga. Jadi menurutku tengah-tengah aja ya, karena ini enggak sejumbo kayak Supa, kayak emas yang IPO-nya tuh bertriliun-triliun gitu ya. Enggak IPO jumbo banget, tapi enggak yang kecil banget kayak RLCO kan cuma 100 M, 102 M kalau gak salah bahkan, 105 M gitu. Jadi dibilang ini tengah-tengah, tapi yang penting itu adalah bukan tentang seberapa dana yang di ini, tapi valuasinya gimana. Nah biasanya yang lebih penting itu adalah kesananya sih. Jadi kalau dibilang 392 M ini kan juga kalau harganya mentok kan. Biasanya beberapa IPO terakhir tuh harganya nggak mentok tuh, nggak tahu kenapa ya. Dan jadi dibilang masuk akal atau enggak, ya masuk akal jadi. Tapi baik lagi valuasinya menurutku agak mahal. Mungkin agak mahal ya. Karena kan rentang harganya 900 sampai 1120 ya. Kalau IPO Jelly jadi melantai di harga saat ini, kalian tim subscribe atau skip dulu nih? Kasih alasan kalian di kolom komentar ya. Iya, oke. Jadi cukup tinggi sebenarnya ya. Tapi untuk tingginya ini kayak valuasinya cukup tinggi, itu masih lebih ke condong ke nggak masuk akal atau lebih condong ke lumayan murah gitu? Lebih ke oke aja sih, maksudnya aja. Jadi semuanya masih tengah-tengah ya. Iya, tengah-tengah menurutku ya. Karena dibilang over value banget enggak, tapi ya over value dikit lah, masih di batas wajar gitu lah ya. Menurutku ya. Enggak yang murah banget, ya enggak yang murah banget juga enggak. Ya kayak RLCO kan sebenarnya secara dana mungkin 105, tapi secara valuasi sebenarnya mirip-mirip gitu. Waktu itu pairnya RLCO juga sekitar 29 kali. Kalau yang ini berapa ya? Yang ini pairnya itu bentar ya, saya cek dulu. Kalau yang ini pairnya tuh sekitar 31 sampai 38, tergantung harganya berapa ya. Dengan PBP-nya sekitar 2,6 sampai 2,8 gitu. Nah, tapi aku kan kemarin bikin konten ya di TikTok. Terus kayak aku bikin konten iseng-iseng kan. Terus tapi banyak orang retail tuh yang ngomong kayak gini. Gak mau ikut IPO-nya soalnya harganya mahal. Masa harganya 1.000? Kemarin harga WBS aja cuma 100, RLCO aja cuma 100. Nah, salahnya tuh itu karena mereka tuh cuma ngelihat harganya mahal tuh dari harga nominalnya. Padahal kan yang harus dilihat tuh adalah bukan harga nominalnya, tapi valuasinya. Bener. Analoginya gini deh, misalnya kamu beli kos-kosan gitu ya. Harganya itu 10 miliar. Tapi dia bisa nyiptain profit sebesar 1 miliar. Itu kan maka 10 tahun aja udah balik modal tuh. Iya, benar. Dibandingkan kos-kosan harganya 5 miliar. Tapi misalnya kos-kosan harganya 1 miliar deh. Tapi profitnya cuma 50 juta. Itu kan balik modalnya 20 tahun. Iya, lebih lama. Ya, makanya murah sama mahal tuh relatif gitu. Relatif dengan valuasinya. Makanya yang sebenarnya yang harus diperhatiin tuh bukan harganya tapi valuasinya. Nah, kalau namanya itu adalah harus ngebandingin antara harga dengan laba bersihnya, namanya tuh price to earning ratio kan. Nah, kalau price to earning di Jelly ini sekitar 31 sampai 38. Sebenarnya kalau dibandingin sama perusahaan FMCG lain ya, ini bisa dibilang tidak masuk akal ya, karena kayak pemain besar kayak ICBP, Mayora, kayak Unilever, ataupun yang mirip kayak UPI, itu valuasinya pairnya tuh sekitar 15 sampai 20 lah, rata-rata 15 sampai 20 ya. Berarti hampir 2 kali lipatnya sebenarnya. Iya, sebenarnya hampir 2 kali lipatnya. Tapi bahkan sekarang karena lagi crash gini nih, Unilever aja pairnya cuma 7 kali kalau kalian cek ya. Bener, karena harganya udah turun jauh. Karena lagi pada crash semua nih sekarang. Nah, di saat crash kayak gini, si ini malah berani IPO dengan valuasi tinggi. Dan sebenarnya gimana sih, siapa gitu yang nentuin harga valuasi ini? Yang nentuin valuasi ini kan si underwriternya ya. Nah, apakah tapi balik lagi sih, apakah dia bisa ngebuktiin dengan growth-nya gitu ya? Apakah dengan growth yang tadi, dengan laba bersih yang growth ini ke depannya bisa sustain? Kalau bisa sustain, harusnya si valuasinya
jadi oke gitu. Tapi Iya, kalau benar. si laba bersihnya nggak bisa grow terus, harusnya jadi kurang bagus. I gitu see. sih. Oke, berarti kalau misalkan ngomongin soal invest, kita harus lihat growth ke depannya gimana juga Ya, ya. Tapi betul. kalau untuk di tradingan ya secara tadi yang kita udah omongin juga dari underwriternya, dari fundamentalnya, dari ownernya juga itu kurang lebih udah cukup oke ya sebenarnya. Dan Ya. dari valuasinya juga bisa dibilang dibilang kemahalan banget juga ya masih enggak juga Ya, gitu. kalian cek aja saham-saham Iya. PAPP pairnya berapa. Iya. RLCO Bener. aja sekarang pairnya 900 kali loh. Wow. Karena di bawah arah berapa kali Iya. RLCO. 900 kali. Oke, kalau misalnya ini nih, sekarang kita mau ngomongin dari dana IPO-nya ini mau dipakai buat apa? Sebenarnya dari menurut Kawasji sendiri nih, apakah penggunaan dana IPO-nya ini cukup menarik gitu? Atau kayaknya ada sedikit-sedikit red flag untuk Jelly ini? Sebenarnya kalau dilihat secara di prospektusnya ya, IPO-nya itu bagus banget ya secara untuk penggunaan dananya. Karena mayoritas itu hampir 90% digunakan untuk ekspansi, Iya. baru 10%-nya digunakan untuk bayar utang. Nah, ekspansinya untuk apa aja? Itu kok bisa kalian lihat ya di prospektusnya. Sekitar 51%-nya itu mau di injek ke anak usahanya, which is namanya tuh kalau gak salah Niramas Pandaan apa gitu ya. Intinya mereka tuh mau ekspansi ke ranah permen kayak Yupi, tahu gak, kayak yang Iya, kenyal-kenyal gitu. Dan juga produk jelly. Makanya ini tuh bagus. Dan selain itu sekitar 20%-nya dipakai buat perusahaannya sendiri untuk bangun gedung lah, Modal untuk kerja ya? untuk logistik ya, modal kerja dan sebagainya. Baru 20%-nya untuk modal kerja sih. Oh, oke. Modal kerja beda lagi. 20%-nya baru untuk modal kerja kayak biaya operasional, untuk gaji karyawan, pemasaran dan sebagainya lah. Itu sih. Jadi overall untuk pengguna dananya juga Sehat ya? sehat banget. Benar. Karena bukan untuk bayar utang. Ya, harusnya sih ini bukan exit strategi ya, karena 90%-nya untuk beneran ekspansi. Iya, benar. Apalagi tadi mau ada develop produk-produk baru juga ya, yang kita kalau misalkan kita lihat track record dari produk-produk Jelly ini sebelumnya juga kan sangat amat sustain ya, maksudnya dari ada Nata de Coco yang udah dari tahun berapa dan sampai sekarang masih eksis gitu. Ada produk yang jelly-jelly yang lainnya juga. Ya hopefully kedepannya juga bisa jadi suatu perusahaan yang emang beneran secara fundamental bisa ngejar ke valuasinya, mungkin bisa jadi lebih murah ya, jadi kurang lebih head to head sama perusahaan-perusahaan FMCG lainnya. Ya. Oke, nah kalau misalkan dari segi ini ya free floatnya nih, apakah ini cukup menarik gitu untuk Jelly? Untuk free floatnya sendiri kan kebetulan di aturan baru sekarang kan aturan baru ya dari Ada aturan baru dari ya, OJK ada aturan terakhir baru untuk IPO. Minimal tergantung market cap-nya sih. Kalau market cap-nya di bawah 5 triliun itu minimal tuh sekitar 25%. Iya. Bukan sekitar sih, emang 25%. 25%. Iya. Nah, si IPO Jelly ini dia sekitar 25,9%. 26% lah kita Iya, buletin ya. 25,93 kalau nggak salah segitu Ya, lah. Iya, 26. sekitar 26% lah. Iya. Nah, artinya apa? Artinya ini tuh udah memenuhi syarat yang sangat-sangat ketat dari BEI gitu. Bener. Karena kan dulu tuh IPO gampang banget gitu. Iya. Karena free float-nya 15% ya dulu. Iya, kayak Bahkan 15%. 15% dulu. Sekarang tuh IPO-nya lebih ketat dan IPO Jelly ini bisa lolos gitu. Maka Iya, benar. free float-nya tuh menurutku lumayan menarik gitu karena lumayan di minimalnya lah, at least nggak banyak-banyak Iya. banget, tapi memenuhi syarat gitu. Dan kalau kalian cek jumlah lotnya itu cuma sekitar 3, juta lot. Iya. Dan makanya ini barangnya kering banget sih kayaknya. Kayak apa ya? Misalnya kalau kita hitung ya, misalnya 3,5 juta lot kan IPO-nya nih. Kan misalnya kalau kalian cek di prospektus tuh ada aturan misalnya kalau oversubscribe tuh pasti masuk ke kategori 3. Kategori 3 itu penjatahan untuk retail itu cuma sekitar 20%. Maka dari 3,5 juta lot itu jatah untuk retailnya cuma 700.000 lot gitu. Itu gimana kurang kering apa itu? 700.000 lot. Makanya 700.000 lot itu untuk retail dan 2, juta lot itu baru untuk nasabah-nasabah prioritas di underwriter-nya lah, gitu kan. Iya, Makanya kan kalau sebagai trader kita tuh selalu nganggap musuh kita tuh bukan market maker ya, kita harus follow the well lah. Maka yang jadi musuh kita adalah retail. Nah meskipun kita masih retail gitu, tapi musuh kita retail gitu. ini. Kita harus berpikir seolah-olah seperti well. Seperti smart money. Nah, musuh kita cuma 700.000 lot. Itu pun belum termasuk orang-orang yang ngebom IPO gitu kan. Orang yang ngebom IPO misalnya
kan ada batasnya juga sekarang ya. Iya, benar. Ngebom IPO cuma boleh 10% dari ininya, 3,5 juta lot. 10%-nya cuma 350.000 lot. Orang yang nembak 350 lot paling dapat berapa sih? Iya. Paling dapat 0, berapa persennya gitu. Dengan WBSA kemarin aja aku lihat story-nya Andri Hakim kan. Andri Hakim tuh nembak WBSA 30M cuma dapat 100 juta kalau gak salah. Iya. Pokoknya cuma sekitar 0,2%. Iya. Jadi bayangin tuh. Orang-orangnya barangnya tuh terkumpul di market maker semua. Sedangkan barang-barang di retail tuh Dikit banget. kering kerontang. Makanya potensi arah sih Harusnya ada lah ya. harusnya minimal 3-4 kali ada lah. Minimal ya. Sebelum lanjut ke pembahasan IHSG, coba tulis di kolom komentar sektor apa sih yang kalian paling optimis sampai akhir tahun dan kenapa alasannya? Oke, nah kalau Kak Wasi sendiri nih, strateginya nanti di IPO Jelly ini gimana sih? Apakah mau ikut IPO-nya aja udah cukup dan bakal di hold sampai ya mungkin sampai dia udah gak kuat lagi atau bakal berani tembak di ARA di hari pertama? Kalau sampai emang di ARA. Sebenarnya kalau aku pribadi, aku pasti ikutan IPO, tapi IPO-nya tergantung ya. Kalau oversubscribe mungkin aku ikut agak banyak, cuma kalau enggak, tapi kayaknya oversubscribe sih. Pasti oversubscribe sih. Kemarin aja waktu hari pertama yang antri tuh udah 100.000 lebih. Oh iya? Iya, waktu WBS aja cuma 80.000. Iya, berarti lebih hype yang ini Iya, ya? lebih hype. Entah kenapa ya, WBS aja hari pertama 80.000 orang yang ngantri tuh. Iya. 100.000. Ini udah 100.000 hari pertama. Aku belum cek lagi ya, sekarang udah hari kedua ketiga tuh. Kemarin dihitung nggak ya hari libur? Kayaknya enggak ya. Ya udah hari kedua tuh, hari kedua. Cuma aku belum cek lagi ya. Tapi hari pertama aja udah 100.000 gitu. Harusnya ini oversubscribe, dan kalau oversubscribe harusnya barangnya kering kerontang dan nggak ada salahnya lah. Ikut kalau retail mungkin ikut 5 lot 10 lot juga. Ntar dapat penjataan 1, 2, 3 lot juga. Kalau arahnya berkali-kali kan lumayan tuh bisa buat sekali makan lah, atau jalan-jalan kemana kek, ke mall, buat jalan sama pacar kek, kemana gitu ya. Tapi emang kalau kalian emang mau nembak dengan lebih gede, kalian harus lebih do your own research ya. Silakan kalian riset sendiri masing-masing. Itu aja sih. Kalau aku kayaknya ikut IPO, tapi kalau nembak arah kebetulan saya retail biasa ya, tidak punya akses. Tolong ya Ajaib, kalau ada akses khusus mungkin bisa dikasih prioritas. Nah, jadi aku biasanya jarang nembak arah, tapi misalnya sahamnya ARB dan ARB-nya bagus. ARB-nya bagus dalam artian apa? Kita kan ada hitung-hitungan tuh. IPO misalnya tadi kan. Sebenarnya kalau lebih detail ribet lah ya. Lebih detailnya. Sebenarnya kalian bisa ngitung barang nih. Kalau misalnya tadi kan jatah retail tuh cuma 700.000 lot nih. Nah, kalau yang beredar di masyarakat yang tercecer di retail tuh lebih dari 7.000 lot, berarti itu harus hati-hati dong. Iya, benar. Artinya yang jualan tuh bukan retail, tapi adalah smart money atau market maker-nya. Makanya harus hati-hati. Makanya kalau ARB tapi si barangnya tuh belum terlalu tercecer, biasanya aku ikut ambil. Tapi biasanya rajin ini juga harus ngitungin terus ya. Harus ngitungin terus dan lihat bid offer. Biasanya kalau kalian gak punya waktu untuk mantengin bid offer sih, tidak disarankan ya untuk ikutan. Sangat high risk dan harus wajib disiplin TP banget TP lagi. Disiplin cut loss banget. Gitu. Okay. Disiplin TP juga harus sih Disiplin kayaknya. TP juga sih Karena sebenarnya. kalau barang-barang IPO kan lumayan volatile banget ya. Harus Apalagi di hari siap-siap pertama harus siap-siap harus siap-siap ini. Jadi udah udah siap-siap di sell. Pokoknya kalian dari jam 9 sampai jam 3, jam 4 harus di sini standby kayak gini. Karena begitu diguyur kan maksudnya kayak itu enak banget gitu. Apalagi kalau retail lagi hype-hype-nya. Jadi harus ngitungin terus lah. Oke, nah kalau misalkan kita bahas sedikit dulu nih, karena kita udah bahas semuanya tentang IPO Jelly, kayaknya udah cukup jelas juga ya kalau misalkan ini IPO yang cukup bagus sebenarnya. Dari semuanya juga udah cukup ke checklist lah ya gitu. Mau dibilang mahal banget juga enggak, tapi tetap do your own research juga. Teman-teman semua harus tetap ya cek sendiri lah dan sesuaiin sama risk appetite masing-masing ya. Kalau emang pengen ikutan IPO ini nggak ada salahnya juga, karena ini bukan perusahaan yang jelek, apalagi dengan ada aturan-aturan baru yang makin memperketat IPO ini dan Jelly ini bisa lolos, seharusnya sih nggak akan aneh-aneh ya gitu. Ya, seharusnya nggak aneh-aneh sih. Nggak aneh-aneh, tapi ya again tetap harus do your own research lagi karena tetap ada risknya ya. Walaupun kita mau research gimana pun juga begitu di hari H, kalau emang ternyata plannya itu ternyata kurang bagus ke depannya, harus siap-siap buat jual juga, nggak bisa denial. Oke, nah tapi kita mau zoom out sedikit nih. Kita mau ngomongin IHSG secara overall.
Kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya dari kemarin ini IHSG udah digeprek lumayan parah banget kan. Parah banget. Tapi dari Lebih minggu parah dari lalu, COVID. Iya, lebih parah dari COVID. Dan tapi minggu lalu tuh kayaknya mulai kelihatan tanda-tanda kehidupan Ya, nih. betul. Dan banyak banget positif news untungnya ya akhirnya dari Indonesia sendiri. Terus dari perang juga udah mau selesai. Rupiah juga udah menguat. Better banget dari 18.300 sekarang kayak 17.600-an, 17.700, which is very good. Dan kedepannya juga mungkin fiskal Indonesia lama-lama bisa makin membaik ya. Semoga. Semoga ya, semoga udah gak ada aneh-aneh lagi nih. Nah tapi kalau Kak Wasci sendiri ngelihat ini, apakah retail ini masih cukup antusias nih untuk ikutan IPO Jelly? Karena kan aku sendiri cukup yakin retail ini udah banyak yang kapok banget itu main saham. Kayak mereka baru masuk awal 2026 atau kayak akhir 2025 terus kena gepreknya, aku cukup yakin drawdown portfolio bisa 50% lebih gitu. Menurut Kak Wasci gimana? Apakah partisipasi retail bakal lebih seret atau harusnya masih bagus-bagus aja? Karena tadi kan di hari pertamanya udah 100.000 gitu. Ya harusnya partisipasi retail sih harusnya bagus-bagus aja ya. Karena apa? Karena justru orang-orang tuh udah pada desperate gitu. Justru ini kayak ada hope ya? Ya justru ini ada hope kayak kan retail tahu lah ya, kayak lumayan lah dapat uang gratis at least meskipun minus kita segini nih dari invest kita, dari swing atau trading kita, at least dapat at least dapat dikit, ada kasih uang jajan dikit lah gitu dari market, kan itu masih lumayan ya. Tapi kalau dilihat apakah IHSG itu udah mulai rebound itu menarik atau enggak, ya sebenarnya reboundnya masih belum terlalu terkonfirmasi, tapi at least udah mulai ada harapan dikit lah. Iya, benar. Karena dari rupiah udah mulai menguat. Karena kan sebenarnya kenapa sih dari kemarin tuh crash-crashnya dari MSCI sendiri kan itu bulan ini banyak banget pengumuman tuh. Misalnya kayak tanggal besok tanggal berapa? 18. 18. Tapi di Indo biasanya tanggal 19 sih. Di tanggal 19 tuh ada pengumuman kita bakal di freeze atau tetap di unfreeze atau tetap di freeze nih. Terus juga tanggal 21 atau 26 ya, lupa lagi. Tanggal 21 atau 26 itu pengumuman Indonesia bakal masuk ke frontier market atau tetap di emerging market. Nah harusnya ya dengan semua udah diperbaiki nih, semua keadaan ekonomi kita udah mulai membaik dikit-dikit, dan juga dari sisi aturan OJK juga udah banyak tuh free float-nya udah dirubah segala macam. Bahkan sekarang ada HSC lah segala macam. Harusnya udah nurutin semua keinginannya, harusnya udah dimulai di unfreeze. Dan next rebalancing bakal ada saham-saham baru lagi. Jadi poin kedua udah checklist juga. Poin ketiga adalah ekonomi kita sendiri nih. Kan asing tuh juga takut invest di kita karena rupiah kita terus melemah tuh dalam beberapa hari terakhir, bukan hari sih, beberapa bulan terakhir lah. Kebetulan sekarang udah ada tindakan dari Bank Indonesia, udah naikin suku bunga bahkan sampai 2 kali tuh. Udah naikin suku bunga 2 kali, dan alhamdulillah rupiah udah mulai menguat. Sekarang berapa? 17.700-an? 700 ya? 7.700. Jadi ekonomi kita udah mulai membaik. Si koperasi desa juga udah di-cut. MBG juga katanya ya. Cuma gak tahu sih. Katanya udah mulai di-cut. Jadi itu nunjukin apa ya, keinginan untuk berubah, untuk memperbaiki lah ya. Dan beberapa pemborosan fiskal yang mulai diperbaiki. Nah jadi dari 3 poin itu udah mulai membaik. Oke, berarti sebenarnya Kak Wasci sendiri ngelihat IHSG di tahun 2026 ini bullish apa bearish sih? Sebenarnya kalau nyampe akhir tahun ya, akhir tahun bullish banget sih. Bullish banget. Kalau kita udah lewatin semuanya ya. Setengah tahun udah cukup lah ya diajar-ajar. Setengah tahun udah cukup lah. Tolonglah IHSG, tolong Pak Purbaya, tolong MSCI, FTSE juga kan. Semuanya bulan ini harusnya Juli udah mulai. Kalau semuanya green flag harusnya Juli udah mulai jalan lagi lah ya. Bullish habis-habisan lah harusnya ya. Amin. Soalnya kalau kata teori Andri Hakim kan Q1, Q2 tuh selalu jelek katanya. Tahun kemarin kan juga ada taripor, pagar laut dan sebagainya. Tahun ini juga sama harusnya ya. Q3, Q4-nya bullish. Q3, Q4 bullish lah. Amin. Nah, kalau begitu IHSG udah ada tanda-tanda reversal nih, Kak Wasci bakal ngelirik sektor-sektor apa sih? Kalau sektor sendiri sebenarnya kalau buat investor ya. Kalau aku sebenarnya enggak ya, cuma kalau buat investor sebenarnya saham-saham big bank udah mulai bagus banget meskipun udah rebound, ada yang hampir 20% ya. Iya. BCA kalau nggak salah udah rebound 20%, tapi sebenarnya kalau kalian cek valuasinya masih itu PR-nya masih murah banget. Dari kalian bandingin sama PR 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun PR sekarang tuh sangat-sangat murah. Bener. BCA, Mandiri, BRI, BNI gitu ya. Bahkan BCA
beberapa bank masih pada net inflow. Tapi BCA tuh beberapa hari ini udah mulai outflow foreign tuh. Tapi BCA doang ya, gak tahu kenapa tuh. Mungkin karena sentimen swasta lebih menarik atau apa gitu ya. Cuma beberapa saham udah mulai ada outflow kayak BCA, tapi ini bukan ajakan jual beli ya. Silakan kalian do your own research. Tapi sebenarnya saham-saham banking menarik. Tapi kalau aku pribadi, kebetulan aku lebih suka nge-swing sama mungkin beberapa kadang nge-trading harian juga. Kalau aku lebih suka di saham-saham konglomerasi lah. Saham-saham Pak Pepe, Pak Happy, Pak Bakri, Trio Maut itulah ya. Trio Maut itu entah kenapa mau digeprek berapa kali pun udah hartanya turun berapa triliun itu Pak Pepe, tapi selalu fight back banget. Bener. Selalu fight back lagi dan nggak ada crash yang nggak berhasil rebound sih. Jadi kalau kalian percaya dengan Indonesia, percaya dengan konglomerasi di Indonesia, harusnya kalau MSCI udah approve, harusnya MSCI Play udah mulai main lagi. Jadi coba kalian perhatiin saham-saham yang dulu sempat dikabarkan mau masuk MSCI, tapi gagal dan tapi syaratnya free floatnya tetap harus masuk ya. Jadi perhatiin free floatnya dan cari saham-saham yang dulu sempat mau masuk dan gagal. Itu sih. Iya. Dan harusnya kalau misalkan sekarang mereka mau ngejar MSCI lagi harusnya lebih sehat ya dibanding dulu. Kalau dulu kan karena nggak ada HSC juga, jadi semuanya terlalu terkonsentrasi lah ya. Terlalu semuanya dipegang sama owner. Tapi kalau kali ini dengan udah banyak aturan itu seharusnya sih bisa lebih sehat juga ya. Dan partisipasi dari retail harusnya makin lebih sehat juga gitu untuk naiknya. Dan tadi bener juga aku mau nge-highlight lagi, hari ini aja per tanggal 17 Juni ini tuh, hari ini asing udah sesi 1 aja inflow kayak 2,6 T. Dan top inflow-nya itu di banking, di BBCA sama di BBRI, which is very good gitu, very healthy. Nggak, biasanya kan mungkin pas lagi IHSG-nya crash abis-abisan, asing juga nge-tag token, asingnya juga trading kan. Masuknya ke saham-saham konglo, udah gitu net sell lagi besoknya, terus beli lagi net sell lagi besokannya. Tapi kali ini udah mulai lebih sustain gitu ya. Jadi seharusnya ini hopefully a good sign juga dari asing dan buat market kita. Semoga kedepannya bisa naik lebih kencang lagi gitu. Nah, kalau tadi Kak Wasi kan udah mention juga tuh bakal mainnya lebih ke saham-saham konglo ya, karena untuk trading fokusnya. Konglo favorit tuh tahun ini siapa sih? Konglo favorit ya. Iya. Yang bakal paling sering ditradingin deh. Sebenarnya papi kita semua lah. Semuanya ya, borong aja semuanya. Iya, borong aja. Karena uniknya tuh kalau trader ya, pasti kalian tahu kalau mereka tuh jarang semuanya tuh perform. Iya, gantian, rotasi. Karena mungkin capital di Indonesia kan segitu-gitu aja ya. Jadi kadang uang dari sini ke sini semua, semua. Kadang Pak Pepe main, Pak Bakrinya Lelo dulu. Kadang Pak Bakri main, kemarin kan main banget tuh Pak Bakri. Tapi Pak Pepe-nya nggak terlalu sideways ya gitu. Kadang Pak Happy main gitu lah. Intinya ganti-gantian lah. Tapi tiga konglo itulah. Tapi mungkin beberapa ada juga yang aku mainin juga. Kadang kayak Pak Thohir juga kadang beberapa ada yang menarik. Dan mungkin kalau investor lebih tenang juga ya kalau Pak Thohir tuh konglonya ada gitu ya. Tapi secara fundamental juga bukan yang jelek-jelek banget gitu ya. Bener. Ada fundamentalnya ada lah gitu. Nggak terlalu mahal secara valuasi. Jadi mungkin Pak Thohir juga bisa menarik kalau untuk nge-swing mungkin. Kalau untuk lebih di hold lah ya. Untuk lebih di hold. Cuma kalau mau trading yang lebih cepat mungkin seminggu, swing sebulan, 2 bulan. Mungkin saham-saham 3 konglo itu aja lah. Iya. Pak Happy. Kalau saham-sahamnya Pak Thohir tuh kebanyakan lebih harus di hold jangka panjang ya. Karena kan dia sekalian naik kenceng tapi ya biasanya sideways lumayan panjang juga tuh. Kita nggak tahu kapan dia naiknya. Oke. Kalau gitu aku mau terakhir nih, minta Kak Wasi untuk kasih 3 tips dong buat teman-teman pemula di sini, either mereka baru mulai invest saham atau mungkin baru mau coba nih ikut IPO Jelly kali ini. Oh, tipsnya? Iya, 3 tips. Tipsnya mungkin pertama adalah siapin uang kalian dulu ya. Karena mungkin di saat semua sekarang market crash gitu ya. Mungkin kalian banyak yang nyerah, banyak yang apa. Justru jangan nyerah di saat kayak gini guys. Ini udah bottom gitu. Iya. Belum tentu bottom, tapi at least kalaupun turun kemana lagi sih, segimana lagi, justru ini saat yang tepat untuk masuk gitu. Dan semoga dengan ada IPO ini bisa jadi harapan baru gitu kan. Kadang waktu WBSA juga kan itu reboundnya kenceng kan. WBSA IPO, IHSG juga rebound. Tapi meskipun waktu itu digeprek lagi. Semoga nih dengan adanya IPO Jelly ini juga jadi sign bahwa wah Juli ini bakal rebound kenceng nih dan sebagainya. Jadi saranku pertama, jangan nyerah dulu ya di market ini. Silakan kalian ikut IPO dan sebagainya kalau pengen uang gratis. Pertama, dan kedua, kalau kalian modalnya di bawah 100 juta, saranku jangan tembak banyak-banyak. Karena misalnya kalian
modalnya cuma 50 juta gitu ya. Gak nyampe 100 juta. Kalian tembak semuanya nih. Kalian in the end tetap bakal 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu. Sayang gitu uang ngendapnya. Jadi kalau uang kalian di bawah 100 juta, tembaknya 1, 2, 5 sampai 10 lot aja. Tembaknya 5 sampai 10 lot, at least nanti dapatnya mungkin 1, 2 atau 3 lot gitu. Tapi kalau kalian punya uang di atas 100 juta, ya silahkan. Harusnya kalau udah punya uang sebanyak itu, udah ngerti lah ya cara main IPO gitu. Oke, kalau misalkan ada nggak tips buat teman-teman yang lebih kita di luar IPO-nya gitu untuk invest saat ini tuh mereka harus ngapain sih? Apalagi kalau misalkan lagi yang posisinya masih nyangkut saat ini, nyangkut kayak 30-40%, harus ngapain sih? Kalau nyangkut 30-40%, baik lagi ya. Kalau kalian tipe, kan aku lihat tuh ada 2 tipe retail yang nyangkut ya. Ada tipe yang nyangkut di saham-saham fundamental, which is biasanya banking, atau nyangkut-nyangkut di saham yang tadinya tuh konglo-konglo yang mau masuk MSCI, yang ada narasinya. Nah, kalau nyangkut di saham banking, harusnya untuk untuk justru ini saat untuk average down gitu. Ini bagus banget karena kalau lihat fundamental kan harusnya kalau kalian beli banking lihatnya tuh bukan cuma setahun 2 tahun gitu. Harusnya lihatnya 10 tahun, mungkin 20 tahun gitu. Makanya saat-saat kayak gini justru momen bagus untuk average down. Tapi kalau kalian nyangkut di misalnya saham apa ya, misalnya Petro gitu ya, beli Petro di 12.000, sekarang nyangkut, sekarang harga Petro berapa ya? Sekarang berapa ya? 4.000 atau 5.000 ya? Sekarang kalau kalian nyangkutnya di saham-saham kayak gitu, 4.000 sekarang Petro. Iya 4.000 kan? Bayangin dari 12.000 ke 4.000. Kalau kalian nyangkutnya di saham-saham gitu, harusnya udah cut loss dari kemarin sih. Kalau sekarang cut loss sih udah kedalaman ya. Harusnya udah cut loss dari kemarin. Dan kalau cut lossnya masih sekitar 20-30%, menurutku masih di momen kayak gini ya, masih wajar. Bukan kebodohan kalian kok, emang semuanya juga kena. Dan bukan cuma retail gitu yang pada loss. Smart money juga pada loss. Justru kalian bisa cari ya saham-saham yang smart money-nya juga nyangkut. Dalam tanda kutip nyangkut ya. Jadi ada saham ya banyak banget sebenarnya, bukan cuma satu saham. Ada saham yang dulu tuh dia ngumpulin di harga 10 ribuan. 10 ribuan dikumpulin. Terus dia turun ke harga 9.000, kumpulin. Crash lagi, kumpulin, rebound, kumpulin. Crash lagi, kumpulin. Dia kumpulin terus. Iya, berarti itu bagus kan? Itu bagus banget itu sebenarnya. Jadi kenapa? Karena dia punya kepercayaan diri gitu untuk terhadap perusahaannya sendiri. Dan bukan cuma satu perusahaan perusahaan kayak gitu. Banyak banget perusahaan yang smart money-nya tuh atau emitennya bahkan pada nyangkut gitu. Dan itu bisa jadi tanda bagus. Karena mau kemana lagi gitu. Smart money aja beli di harga sekarang gitu. Masa kita nggak ngikut gitu. Dan selalu ingat kan kalau prinsip tradingku ngikutin, karena mentorku adalah Ko Hengki ya. Follow the whales itu. Karena aku lumayan ngikutin Ko Hengki, jadi lumayan mirip-mirip lah, meskipun nggak segila Ko Hengki ya, kayak pakai margin, tembak arah dan sebagainya, tapi beberapa prinsipnya aku ikutin lah. Begitu. Oke, so thank you so much Kak Wasjiri udah sharing banyak banget dari IPO Jelly, terus tadi sharing insight-nya juga soal IHSG dan gimana sih tips-tips tradingnya especially buat para pemula gitu ya yang nonton podcast Cuan Talks kali ini. So once again thank you so much dan semoga teman-teman juga dapat banyak insight dari podcast kali ini. Thank you for watching. Oke, thank you guys. Thank you Hel.